Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Anggraini dengan NIM 21903001009. Saya dari kelas C1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai buku kerja KWU 2 saya, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Yang pertama yaitu buku kerja saya, persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Di sini produk atau jasa yaitu franchise story, unit usahanya yaitu perorangan. Yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Untuk kriteria kerjanya, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan, dan hasil rekamannya membangun budaya etik dapat mencakupi. Di sini saya mengembangkan kode of conduct atau kode etik, dan budaya etik yang kuat mencakupi meningkatkan loyalitas pelanggan. Pada poin 1.2, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Hasil rekamannya yaitu notaris untuk perusahaan yaitu objektif. Dan poin 1.3, perjanjian para founder disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founder dapat mencakupi yaitu di sini identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. Pada poin 1.4, perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan dapatkan semuanya secara tertulis. Yang selanjutnya yaitu nomor 2, memilih bentuk organisasi, dan 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi di sini dapat mencakupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal, dan 2.2 yaitu isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi transferabilitas bisnis di masa depan. Selanjutnya yaitu nomor 3, mendapatkan lisensi dan izin usaha. Pada 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi dalam usaha saya ini syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perorangan. Itu fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan materi 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, dan yang terakhir yaitu surat izin terkait usaha yang dijalankan. Selanjutnya pada poin 3.2 yaitu izin pajak penjualan diajukan. Di sini yaitu pajak sebelum pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Selanjutnya yaitu pada poin 3.3, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Nah, untuk usaha saya ini izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan mencakup pada Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 31 Mdak per /8/2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Selanjutnya yaitu buku kerja kedua saya, itu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru, unit usaha franchise, produk atau jasa minuman Science Story pada tanggal 12 Oktober 2021. Elemen yang pertama yaitu identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerjanya pada 1.1, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi yaitu untuk profitabilitas statusnya yaitu baik, dan untuk likuiditas statusnya yaitu sedang, untuk efisiensi statusnya yaitu baik, dan yang terakhir yaitu stabilitas statusnya juga baik. Selanjutnya pada poin 1.2 yaitu proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Untuk preparasi laporan ada laporan pendapatan, neraca, laporan cash flow. Di sini statusnya baik. Selanjutnya preparasi perakiraan keuangan, pendapatan, pengeluaran, belanja modal, statusnya juga baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu preparasi performa laporan keuangan, statusnya di sini bernilai sedang. Dan selanjutnya yang keempat yaitu analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, di sini bernilai baik. Selanjutnya pada poin 1.3 yaitu laporan historis keuangan diidentifikasi. Yang pertama yaitu laporan keuangan, statusnya bernilai baik, neraca status baik, dan laporan cash flow-nya juga bernilai baik.
Selanjutnya pada 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama yaitu laporan keuangan historis perusahaan, diikuti oleh persiapan perakiraan yaitu berstatus nilai sedang, dan yang kedua yaitu perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis yaitu statusnya bernilai baik. Selanjutnya yaitu perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Status yang terakhir ini juga bernilai baik. Selanjutnya yaitu kriteria unjuk kerjanya yang nomor 2, identifikasi proforma laporan keuangan. Pada poin 2.1 laporan proforma diidentifikasi. Yang pertama yaitu proforma laba rugi, statusnya bernilai sedang, proforma pendapatan juga bernilai sedang, proforma neraca juga bernilai sedang, proforma arus kas dalam status ini juga bernilai sedang. Selanjutnya yaitu 2.2 rasio analisis diidentifikasi. Yang pertama yaitu likuiditasnya yaitu bernilai sedang, untuk efisiensi operasi juga status nilai sedang, profitabilitasnya statusnya bernilai baik. Untuk rekomendasinya yaitu keuangan untuk usaha ini sudah cenderung baik, selebihnya dapat dikelola menjadi lebih baik lagi sistem keuangannya demi kemajuan usaha ini. Selanjutnya yaitu buku kerja saya yang ketiga yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usaha yaitu franchise, produk atau jasanya itu minuman saya story. Yang pertama yaitu langkah yang pertama ada rencana staffing, dan untuk kriteria kerjanya sendiri 1.1 kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. Untuk 1.2 tanggung jawab okupasi diidentifikasi. Untuk 1.3 tugas okupasi diidentifikasi. 1.4 yaitu persyaratan okupasi. Untuk 1.5 yaitu kebutuhan pelatihan okupasi, dan 1.6 jumlah tenaga kerja. Untuk 1.7 perkiraan mulai bekerja, dan 1.8 yaitu FTE atau full time equivalent, dan yang 1.9 yaitu perkiraan durasi kontrak. Untuk hasil rekamannya ini akan saya bacakan di akhir nanti. Selanjutnya yaitu di sini nomor 2 yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan dan mempertahankan tim. Yang pertama yaitu 2.1 rencana seleksi, dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum. Rencana seleksi di sini yaitu mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, kedua pelamar terpilih, dan yang ketiga menjadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Selanjutnya yaitu 2.2 yaitu proses seleksi. Ini dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi ini mencangkup yang pertama yaitu proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Dan yang kedua, saya menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personal senior untuk penunjukan. Selanjutnya yaitu pada poin 2.3 internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim hasilnya yaitu memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Dan yang kedua hasil rekamannya yaitu mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial,
pada poin 3.1 ada hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Hal ini diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Untuk hasil rekamannya yaitu hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup untuk hak sendiri, hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, selanjutnya hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, dan yang terakhir yaitu hak untuk cuti. Untuk kewajibannya sendiri yaitu di sini ada kewajiban ketaatan. Selanjutnya yaitu pada poin 3.2 prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial ini mencakup yang pertama yaitu kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Dan yang kedua yaitu peningkatan produktivitas. Selanjutnya yaitu langkah nomor 4 yaitu mengelola staf. Pada poin 4.1 yaitu alasan pengembangan staf diidentifikasi. Hasilnya alasan pengembangan staf ini yang pertama yaitu efisiensi, yang kedua konsistensi, dan yang ketiga yaitu kepercayaan diri. Selanjutnya yaitu pada poin 4.2 yaitu strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Hasilnya yaitu pada strategi pengembangan staf pada memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Untuk program pengembangannya di sini yaitu pengembangan profesi. Selanjutnya pada poin 4.3 program pelatihan dilakukan. Hasilnya program pelatihan ini yaitu pelatihan untuk fungsi khusus. Dan yang terakhir pada poin 4.4 ada evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Hasilnya yaitu identifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Langkah yang terakhir yaitu langkah kelima yaitu meninjau kinerja tim. Pada poin 5.1 hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kerjanya, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang untuk poin 5.2 yaitu kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Hasilnya kompetensi ini yaitu keterampilan dan sikap. Dan yang 5.3 yaitu tingkat pergantian staf diidentifikasi. Untuk hasil tingkat pergantian staf yaitu bernilai rendah atau kurang dari 15%. Dan yang terakhir yaitu poin 5.4 ada kekompakan tim. Ini diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Hasil kekompakan tim hasil dalam kekompakan tim ini yaitu kompetisi bekerja sama. Dan berikut yaitu rencana staffing saya yang di atas tadi. Organisasi atau proyeknya yaitu Tim Science Story, minuman Science Story. Alamatnya yaitu di Jalan Kabut nomor 94, Panggung Rejo, Jebres, Surakarta atau belakang kampus UNS atau Universitas Negeri 11 Maret. Di sini saya hanya memiliki 2 kategori okupasi. Yang pertama yaitu karyawan dan yang kedua yaitu tukang. Untuk karyawan sendiri tanggung jawabnya yaitu satu menjaga Untuk tanggung jawabnya sendiri yaitu yang pertama yaitu menjaga stand atau booth, yang kedua menyiapkan bahan, alat dan membersihkan area booth sebelum mulai berjualan, dan yang ketiga yaitu melayani pembeli dengan ramah, dan yang keempat yaitu menyiapkan minuman akan di training terlebih dahulu dengan baik sesuai SOP yang berlaku. Dan yang nomor 5 yaitu mencatat penjualan setiap hari.
Untuk tugas karyawan ini yaitu yang pertama mempersiapkan booth atau stand minuman dari buka sampai dengan tutup. Yang kedua yaitu menjaga sekaligus menjadi pelayan. Yang ketiga menjadi kasir dan melakukan pencatatan transaksi. Dan yang terakhir yaitu membuat minuman sesuai takaran yang berlaku. Untuk persyaratan sendiri saya membutuhkan yang pertama yaitu ada pria dan wanita maksimal umurnya 25 tahun, memiliki sifat rajin, jujur, dan murah senyum, mau belajar, disiplin, bersih, dan tanggung jawab, dapat bekerja full time dari jam 9 hingga dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam, dan minimal untuk tamatan SMA. Selanjutnya yaitu lokasi kota terdekat dengan booth. Kebutuhan pelatihan untuk karyawan ini sesuai standar operasional yang berlaku SOP-nya. Untuk jumlah tenaga kerja, untuk karyawan saya membutuhkan setiap booth-nya dibutuhkan dua orang karyawan untuk setiap booth-nya. Dan perkiraan mulai bekerja yaitu pada 1 Desember, FTE full time equivalent yaitu jam kerjanya yaitu 12 jam kerja, yaitu mulai jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Untuk perkiraan durasi kontrak untuk karyawan sendiri 6 bulan, jika pekerjaan bagus akan diperpanjang. Dan yang kedua yaitu ada tukang. Untuk tanggung jawabnya yaitu membuat booth yang sesuai berlaku dengan ketentuan, dan tugas ini yaitu membuat booth franchise story. Persyaratan sendiri pun pria maksimal umur 35 tahun, rajin, cekatan, bertanggung jawab, pekerja keras, diutamakan tukang yang sudah ahli dalam pembuatan ini. Untuk jumlah tenaga kerjanya saya membutuhkan 3 orang tukang atau 3 orang pekerja. Perkiraan mulai bekerja ini November, dan untuk FTE full time equivalentnya yaitu 10 jam kerja mulai jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Dan perkiraan durasi kontrak yaitu finishing pembuatan booth. Jika boothnya sudah selesai maka tukang tersebut juga sudah selesai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.